Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan Ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab 7, bangun ruang sisi datar BRSD, part 2, materi balok. Ini adalah materi pertemuan kelima semester 2 tahun pelajaran 2022-2023. Mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP hari ini, Sabtu, tanggal 11 Februari 2023. F. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIOT, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum dimulai, akan lebih baik jika F. Isna kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Nah, benda-benda berbentuk balok. Perhatikan di sini ada beberapa benda yang berbentuk balok. Nah, contohnya ada lemari, ada penghapus, dan ada penghapusnya ada 2 ya di sini, dan yang lainnya. Kemudian B, balok. Nah, balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak 1 pasang di antaranya berukuran berbeda, yang mana balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Nah, jaring-jaring balok, perhatikan di sini ada balok yang panjangnya ditulis P, lebarnya L, dan tingginya T. Nah, jika dibuka, si balok dibuka, itu yang warna merah itu akan menjadi alas dan tutupnya. Kemudian yang kuning itu sisi depan dan belakang, dan yang hijau itu adalah sisi kanan dan kiri. Nah, seperti yang gambar di kanan juga. Kemudian unsur-unsur balok itu sama dengan unsur-unsur kubus seperti yang kemarin. Jadi rusuknya ada 12, bidang sisinya ada 6, titik sudut ada 8, diagonal sisi ada 12, diagonal ruang ada 4, dan bidang diagonal ada 6. Kemudian bagian-bagian balok, perhatikan di sini. Yang pertama adalah rusuk itu AB. Jadi AB itu disebut rusuk. Kemudian ada titik sudut. Titik sudut itu adalah A, B, C, dan ada 8. Kemudian ada 6 sisi, atas bawah, kanan kiri, depan dan belakang. Nah, kemudian ada bidang diagonal. Bidang diagonal di sini yang warna orange. Jadi A, C, G, E, contohnya di sini. Kemudian ada diagonal bidang atau diagonal sisi. Di sini dicontohkan adalah BE, ada AC, ada EG, dan seterusnya. Nah, kemudian yang BH itu adalah diagonal ruang. Oke. Oke, kemudian diagonal bidang atau diagonal sisi sebuah balok. Nah, di sini pada bidang depan itu diagonalnya adalah AF dan BE. Kemudian pada bidang belakang itu berarti DG dan CH. Pada bidang kiri atau sisi kiri berarti AH dan DE. Bidang kanan itu BG dan CF. Kemudian pada bidang atas itu adalah EG dan FH. Dan bidang alas itu berarti AC dan BD. Oke. Nah, kemudian bidang diagonal balok. Bidang diagonal balok ada 6 seperti kubus juga. Di sini yang pertama adalah AFGD, kemudian AHGB, dan ACGE, kemudian BEHC, dan DEFC, dan yang terakhir adalah BDHF.
Oke. Kemudian rumus volume dan luas balok. Perhatikan di sini. Di sini panjangnya udah ada di situ. AB itu panjang, AD lebar, dan DH itu tinggi. Jadi volume itu adalah V sama dengan P kali L kali T. Nah, luas permukaannya 2 kali PL ditambah PT ditambah LT. Oke, yang di sebelah kanan di sini lebih jelas lagi. Jadi yang warna hijau itu adalah panjang, kemudian lebar. Jadi panjang kali lebar. Kemudian yang kuning adalah panjang kali tinggi. Hijau lagi panjang kali lebar, kuning P kali tinggi. Kemudian yang sisi kanan kirinya adalah L kali T. Ada 2 sisi. Panjang diagonal ruang balok di sini dirumuskan diagonal ruang AG, contohnya AG, akar dari P kuadrat dan ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Sedangkan bidang diagonal sisi AC itu adalah AC kuadrat atau diagonal sisinya sama dengan AB kuadrat atau L kuadrat ditambah BC kuadrat atau P kuadrat. Oke. Kemudian rumus-rumus balok kalau di sini disingkat menjadi V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kerangka 4 dikali panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Kemudian luas 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi dan ditambah 2 kali lebar dikali tinggi. Kayak yang tadi disederhanakan 2-nya di depan, kemudian kali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Oke. Kemudian diagonal ruangnya adalah akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Nah, kemudian ada 3 diagonal sisi, 3 pasang diagonal sisi. Yang pertama adalah akar panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat. Yang kedua akar lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Dan yang ketiga akar panjang kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, luas bidang diagonal balok itu adalah untuk luas ABGH. ABGH itu artinya AB dikali akar dari BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Kemudian yang kedua luas AEGC berarti AE dikali akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Dan yang ketiga adalah luas BCHE itu sama dengan BC dikali akar dari AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Contoh-contoh soal balok. Untuk contoh yang pertama, diketahui balok berukuran panjang 9 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 6 cm. Nah, tentukan volume balok. Oke, di sini jawabannya adalah volume balok. Panjang kali lebar kali tinggi berarti 9 kali 5 kali 6 ada 2700 cm pangkat 3. Oke. Contoh yang kedua, diketahui volume balok 1200 cm pangkat 3. Nah, dengan panjang 15 cm dan lebar 10 cm, tentukan tinggi balok. Oke. Karena yang diketahui adalah volume, berarti kita pakai rumus volume balok. Panjang kali lebar kali tinggi. Pasangkan angka-angkanya. Yang volume berarti 1200, kemudian panjang 15, lebarnya 10, berarti T-nya masih T. Kemudian artinya T itu sama dengan 1200 dibagi dengan 150 sama dengan 8. Jadi tinggi baloknya adalah 8. Oke. Kemudian contoh yang ketiga, diketahui balok berukuran panjang 6 cm, lebar 6 cm dan tingginya 12 cm. Nah, tentukan luas permukaan balok. Nah, karena yang ditanya adalah luas permukaan balok, berarti kita pakai rumusnya. 2 dikali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Berarti 2 kali 6 kali 6 ditambah 6 kali 12 ditambah 6 kali 12. Oke, berarti sama dengan 2 kali 180 sama dengan 360 cm persegi. Kemudian contoh soal yang keempat,
Diketahui balok berukuran panjang 16 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 9 cm. Nah, tentukan panjang kerangka rusuk atau sisi, luas permukaan balok, volume balok, panjang diagonal sisi AC, panjang diagonal sisi AH, dan panjang diagonal sisi AF, kemudian panjang diagonal ruang AG, luas bidang diagonal ABGH, luas bidang diagonal AEGC, dan luas bidang diagonal BCHE. Oke, jawabannya adalah yang pertama, panjang kerangka atau rusuk sama dengan 4 kali P ditambah L ditambah T. Jadi 4 kali 12 ditambah 16 ditambah 9 sama dengan 4 kali 37 sama dengan 148 cm. Kemudian yang poin B, luas permukaan itu sama dengan 2 dikali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Berarti 2 dikali 16 kali 12 ditambah 16 kali 7 ditambah 12 kali 7. Berarti 2 kali 192 ditambah 112 ditambah 84 sama dengan 2 kali 388 sama dengan 776 cm persegi. Oke, kita lanjutkan poin C, volume balok P kali L kali T, berarti 16 kali 12 kali 9 sama dengan 1728 cm pangkat 3. Kemudian poin D, panjang diagonal sisi AC berarti akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat. Berarti 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan akar 256 ditambah 144 sama dengan akar 400 sama dengan 20 cm. Nah, kemudian panjang diagonal sisi AH sama dengan akar dari L kuadrat ditambah T kuadrat. Berarti 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan akar 144 ditambah 81 sama dengan akar 225 sama dengan 15 cm. Kemudian panjang diagonal sisi AF sama dengan akar dari P kuadrat ditambah T kuadrat, berarti ada kurang kuadratnya yaitu sama dengan akar dari 16 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan 256 ditambah 81 sama dengan akar dari 337 sama dengan 18 13 per 37. Nah, lanjutan pembahasannya untuk poin D, panjang diagonal ruang AG. Panjang diagonal ruang AG itu adalah akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Artinya 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Sama dengan akar dari 256 ditambah 144 ditambah 81 sama dengan akar dari 481 sama dengan 21, 7 per 40. Nah, kemudian luas bidang diagonal ABGH itu adalah AB dikali AH, berarti panjang dikali akar dari L kuadrat ditambah T kuadrat. Berarti 16 dikali 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Jadi 16 dikali akar 225 sama dengan 16 kali 15 sama dengan 240. Nah, kemudian luas bidang diagonal AEGC itu adalah AE kali AC, berarti T dikali akar P kuadrat ditambah L kuadrat. Berarti 9 kali akar 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Berarti 9 kali akar 256 ditambah 144 sama dengan 9 kali akar 400. Jadi 9 kali 20 sama dengan 180. Kemudian luas bidang diagonal BCHE itu berarti BC dikali BE artinya L dikali akar dari P kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi sama dengan 12 dikali 6 akar 16 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan 12 kali akar 256 ditambah 81 sama dengan 12 dikali akar 337. Nah, akar 337 itu sama dengan 13 per 37, kemudian dikali dengan 12. Nah, berarti yang 12 kali 18 itu adalah 216. Kemudian 12 dikali 13 itu adalah 156 per 37.
Kemudian kita pisahkan, yang bulat itu 216, kemudian yang 156 dibagi 37 itu sama dengan 48 per 37. Jadi yang 216 ditambah dengan 4 jadi 228 per 37. Oke. Contoh nomor 5, balok dengan panjang 15 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 6 cm. Nah, tentukan panjang diagonal BG. Dan yang B panjang diagonal ruang BH. Oke, perhatikan di sini. Panjang diagonal BG itu berarti 6 sama 6 ya. Berarti panjang kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Akar dari 6 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan akar dari 36 tambah 36. Itu berarti akar 72 sama dengan 8. 8 per 17. Lanjutannya adalah panjang diagonal ruang BH. Di sini kalau diagonal ruang itu berarti ketiga-tiganya ke bawah. Jadi akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Berarti akar dari 15 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 6 kuadrat. Itu jumlahnya berarti akar dari 297 sama dengan 17, 8 per 35. Nah, cara pendekatan untuk mencari akar 297 itu adalah, akar 297-nya ditaruh di tengah, kemudian cari dua bilangan sebelum dan sesudah 297 yang bisa ditarik akar. Nah, di sini kita mendapatkan akar 289 itu nilainya 17, itu berarti yang kurang. Dan 324 itu adalah 18, itu yang lebih. Jadi, nilai akar 297 itu adalah 17 lebihnya. 297 dikurangi 289 per 324 dikurangi 289. Jadi, 17, 8 per 35. Oke. Nah, contoh nomor 6, balok dengan panjang 10 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 8 cm, tentukan luas bidang diagonal BCHE. BCHE itu berarti BC dikali BE. Artinya lebar dikali akar P kuadrat ditambah T kuadrat. Berarti 6 kali akar 10 kuadrat ditambah 8 kuadrat, jadi 6 kali 100 ditambah 64. 6 kali 164 sama dengan 12, 20 per 25. Kemudian 6 dikali 12 itu 72, yang 6 dikali 20 itu 120 per 25. Nah, 120 per 25 itu dapat 4 lebih 20 per 25. Bisa dikecilin juga boleh, jadi 4 per 5. Nah, 72 ditambah 4 itu 76, berarti 20 per 25. Jadi 76, 4 per 5. Kemudian contoh nomor 7, banyak banget contohnya ya. Diketahui balok 1 dan balok 2 seperti gambar di samping. Nah, tentukan perbandingan volume kedua balok tersebut. Oke, perhatikan di sini. Volume 1 berbanding volume 2. Nah, volume 1 itu adalah 10 dikali 5 dikali 4. Yang volume 2 berarti 15 dikali 5 dikali 7. Oke, kita uraikan yang 10 itu menjadi 2 kali 5, kemudian yang 15 menjadi 3 kali 5. Nah, kemudian 5-nya bisa dicoret. 5 yang sebelah kiri dan 5 yang sebelah kanannya. Nah, berarti tinggal 2 kali 4 per 3 kali 7. Artinya 8 per 21. Jadi, volume 1 banding volume 2 itu adalah 8 banding 21. Oke. Nah, sampai ke LKPD 5, BRSD part 2 materi balok. Soal yang pertama adalah perhatikan gambar balok berikut. Di sini ada 3, A, B, C. Untuk gambar A, tentukan volumenya. Kemudian untuk gambar B, tentukan tingginya. Dan untuk gambar C, tentukan lebarnya. Oke? Nah, soal nomor 2. Diketahui sebuah balok dengan ukuran panjang 24 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 18 cm. Tentukan panjang kerangka atau panjang kawat atau panjang rusuk.
itu adalah 4 kali P ditambah L ditambah T, kemudian luas balok itu berarti 2 dikali PL ditambah PT ditambah LT, dan volume balok itu adalah P kali L kali T. Oke, silahkan dihitung. Nah, kemudian soal nomor 3. Diketahui balok 1 dengan ukuran panjang 9 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 6 cm. Kemudian balok 2, ukuran panjangnya 25 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 14 cm. Nah, tentukan perbandingan volume kedua balok tersebut. Oke, seperti tadi ya, udah ada contohnya. Soal nomor 4. Diketahui balok ABCDEFGH dengan ukuran panjang 24 cm, lebar 6 cm, lebarnya 8 cm dan tingginya yang 6 cm. Nah, tentukan panjang rusuk, luas balok, dan volume balok. Oke, soal nomor 5. Diketahui sebuah balok dengan panjang 24 cm, lebar 12 dan tinggi 9 cm. Tentukan panjang diagonal sisi AH dan luas bidang diagonal ABGH. Oke. Perhatikan gambar disebut untuk soal nomor 6. Diketahui sebuah balok ABCDEFGH berukuran panjang 15 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 10 cm. Nah, tentukan panjang diagonal sisi AC, dan luas bidang diagonal ACGE. Nah, AC itu berarti panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat akarnya. Kemudian soal nomor 7, diketahui balok ABCDEFGH dengan panjang 24 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 20 cm. Tentukan panjang diagonal AC, dan panjang diagonal ruang AG. Oke, soal nomor 8 atau soal yang terakhir, diketahui sebuah balok 1 dengan panjang 18 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 6 cm. Kemudian balok kedua itu adalah panjang 12 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 5 cm. Hitunglah perbandingan volume kedua balok dan volume gabungan dari kedua balok tersebut. Oke. Kalau perbandingan volume berarti kalian seperti tadi udah contohnya. Nah, volume gabungan itu kalian cari volume balok 1 dan volume balok 2 kemudian ditambahkan. Nah, kerjakan LKPD 5, bangun ruang sisi datar part 2, materi balok. Tulis jawaban kalian di buku tugas dengan cara penyelesaiannya dan kumpulkan langsung di sekolah sesuai jadwal kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan, semoga sukses. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.